Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisman Yulianto dengan NIM 80400429. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu dari dosen Bapak Robi Setiawan dengan mata kuliah IT Entrepreneur. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan 6 tentang digital produk. Yaitu yang pertama definisinya, dan yang kedua jenis dan contoh produk digital, dan yang ketiga keuntungan produk digital. Definisinya, produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemesanan digital. Contohnya, aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk produksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi, yang dalam jangka panjang akan membuat pohon semakin habis, atau bisa disebut dengan pemanasan global. Jenis dan contoh. Jenis-jenis produk digital yang pertama yaitu software. Aplikasi atau apps saat ini begitu populer keberadaannya. Seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone, aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dan App Store. Yang kedua, e-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. Yang ketiga, musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital, diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lain yang bisa diakses secara online. Sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi, biasanya dalam format MP3 atau JPEG. Yang keempat yaitu video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download atau Netflix. 5. Desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini tak lepas dengan namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis, berupa ikon, brush, atau kuas di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya, atau Shutterstock. Lebih jauh, mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai yang pertama template banner atau Facebook ADS, yang kedua template post Instagram, yang ketiga template stories WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Yang keenam, author. Contoh marketplace Tokopedia.com, isi ulang, pulsa, pakai data, money, roaming, tiket seperti tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus, dan travel. Produk digital
vs produk fisik. Nah, di sini karakteristik pemesanan produk digital dan produk fisik, yaitu parameter pasar. Di sini produk digital dan produk pasar, produk fisik. Keterampilannya untuk produk digital kebanyakan IT minded paham menggunakan komputer dan internet, sedangkan produk fisik sedikitnya IT minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Untuk anggaran produk digital menengah ke atas berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan, sedangkan produk fisik rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Kemudian tujuan online produk digital mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi, sedangkan produk fisik di sini mencari informasi produk yang akan dibeli. Selanjutnya kapasitas pembeli. Kapasitas pembeli itu kurang dari produk digital ya, kurang dari 50% kapasitas beli, sedangkan produk fisik dia lebih dari 50% kapasitas pembeli. Untuk nilai kepercayaan produk digital, ini nilai terhadap produk digital yang bersangkutan sebesar 60%, sedangkan kepercayaan pada si penjual hanya sebesar 40%. Sedangkan produk fisik di sini kepercayaannya terhadap si penjual hanya 60% dan nilai terhadap produk fisik hanya 40%. Keuntungan digital produk. Keuntungan menggunakan digital produk ini yaitu yang pertama mengurangi biaya produksi. Bisa dibaca di sini, produk digital lebih hemat biaya jika seseorang ingin menjual karya tulisnya berupa buku offline dan e-book online, maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline. Dalam bentuk buku akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit, sedangkan apabila menjualnya dalam bentuk e-books cenderung akan memakan biaya yang lebih kecil dibandingkan produk fisik atau buku. Selain itu, keuntungan menggunakan produk digital mudahnya memperbanyak produksi, yakni tinggal copy paste untuk menambah jumlah produknya. Yang kedua, mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya jaringan membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkannya, seperti melalui media sosial, Google, dan lainnya. Maka dengan demikian penyebaran luas produk akan lebih mudah. Yang ketiga, mendapatkan harga tambah. Upselling merupakan strategis marketing untuk mendapatkan omset tambahan dari hasil menjual produk tambahan yang saling berhubungan. Misalnya ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembangan aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut, misalnya top up dan lain-lain dengan biaya tambahan yang harus Anda bayar. Yang keempat, dukungan marketplace. Dukungan marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital, misalnya Google Play Store dan App Store yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace kita tidak perlu membuat toko online karena transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembangan aplikasi. Lanjut ke pertemuan 7. Di sini kita akan membahas tag
talent. Definisi tech talent yaitu talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tech talent merupakan proses terkait pengolahan manajemen sumber daya manusia atau MSDM perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Tech talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0 yaitu di sini bisa kita lihat talent pool, recruitment, job candidate, change the way that companies fit talent and people fit a job. Talent yang sangat dibutuhkan. Memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umumnya, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Di sini dapat kita lihat gambar atau siklus ya. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian ini, yaitu untuk experience designer dan engineers. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human centered design, dan siklus tes dan layer yang cepat, perusahaan dapat semakin memenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antar muka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan seluler front end yang mencakup HTML berbasis browser atau CSS dan kerangka kerja JavaScript modern atau Miss React JS, Angular JS at Center, dan platform seluler asli dari iOS dan atau Android. Yang selanjutnya Scrum Master dan Agility Coach, Angular Development, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang, adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile
bergantung pada kepemilikan Scrum Master. Untuk mengelola tim selama proses pengembangan, Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang hebat dan mampu memampukan timnya, tetapi juga memaham yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master di tingkat tim untuk mengukur budaya agile di seluruh organisasi. Anda membutuhkan agility coaches. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat, dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agil di seluruh bisnis dan menerapkan indikator kinerja utama atau KPI yang dapat diukur dan metrik untuk melacak kemajuan. Selanjutnya, product owner. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer, pengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis setiap hari. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat dalam memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. Selanjutnya, full stack architect. Peran ini sangat penting dalam lanskap teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka, pengguna web atau seluler, layanan mikro, middleware, dan database backend, dan memiliki kedalaman di suatu atau beberapa area. Ketika bisnis semakin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack architect dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak paket pihak ketiga, kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang terbaik, dan pengalaman dan strategis integrasi multi teknologi. Selanjutnya, next gen machine learning engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable atau MIS, cloud, Hadoop, dan lain-lain, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik komputasi terdistribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkan secara efektif, misalnya memilih model yang tepat, memutuskan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, memahami parameter berbeda yang mempengaruhi pembelajaran, dan lain-lain.
DevOps Engineer dengan kemajuan komputasi awan dan fitur infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur atau MIS jaringan, server, penyimpanan, aplikasi dan layanan ini dapat dan cepat disediakan, kelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Organisasi membutuhkan insinyur, DevOps, atau integrasi pengembangan dan operasi yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputerasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat dan otomatisasi yang memberi tim pengembangan akses swalayan dan sesuai pemerintahan serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik satu tombol atau dibandingkan dengan proses tradisional multi minggu dan berbulan-bulan untuk menyediakan sumber daya yang serupa. Meskipun teknologi bukan satu-satunya elemen yang menyukseskan transformasi digital, ini merupakan aspek yang paling penting dan kompleks. Mengenali IT talent yang Anda butuhkan dan bagaimana cara mempekerjakan dan memaksimalkan keahlian mereka merupakan salah satu cara melakukan transformasi digital ini dengan benar. Untuk para IT talent sendirinya, daftar di atas merupakan karir yang dapat dipilih dan dikembangkan dengan tepat. Skill Tech Talent. Apa itu skill tech talent? Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti, the next big thing perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tautan itu tertentu. Perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembangan perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi pengembangan perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekadar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran terbesar. Teamwork. Dalam membangun sistem cloud, kerjasama tim dibutuhkan. Tim dasar cloud mencakup masing-masing seorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, dan product manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peran setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem, dan pengguna akhir sistem, semakin baik fungsi keseluruhan sistem. Keyword: kerjasama tim, Angle Scrum, HWSW Coding, How to Develop. Pergi dan cobalah berbicara dengan seseorang anggota tim dari divisi berbeda, misalnya dari divisi perangkat keras, untuk belajar tentang korelasi konsumsi daya CPU dan frekuensi operasi jamnya. Pergi dan cobalah berbicara dengan seseorang dari tim pengembangan aplikasi cloud, belajar tentang memanfaatkan dari database di memori. Business Intelligence. Terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan bisa memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik, prediktif, dan pemrograman dalam hidup dan NoSQL. Keyword: streaming, analisis prediktif, network, Power BI, tab liau, pembelajaran mesin,
Elastic Stack. How to develop. Ikuti kursus dasar seperti Introduction to Data Science. Pelajari tentang bagaimana analitik prediktif dapat membantu pabrik meningkatkan output mereka sekaligus mengurangi biaya. Pergi dan cobalah berbicara dengan industri skala kecil di sekitar untuk mencari tahu parameter apa yang harus diukur untuk meningkatkan output. Informasi security. Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti DDoS. Botnet keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam mengembangkan perangkat IoT. Keamanan merupakan hal wajib. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembangan yang terbiasa dengan vulnerability assessment, public key infrastructure atau PKI, security, ethical hacking, and wireless network security will be key players. Keywords: kriptografi, autentikasi, non-penolakan, eksekusi CIPS, infrastruktur, kunci publik, kriptografi, kurva helvetikal, AIS, RSA, SSL, TLS, DTLS, dan VPN, dan lain-lain. How to develop. Ikuti kursus cybersecurity di Specialization atau Cybersecurity Essential. Pelajari cara melakukan serangan brute force dan cara meningkatkan kekuatan kata sandi dan cerdas untuk bertahan. Cari tahu protokol yang digunakan untuk mendaftarkan sertifikat digital ke perangkat LUT jarak jauh. UI atau UX Design merupakan pengetahuan umum jika konsumen tidak akan membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antarmuka antar alat dan yang konsumen gunakan harus efektif dan mudah ramah pengguna. Responsive web design atau dengan visual yang dinamis merespon ukuran layar. Platform dan orientasi and service design atau memastikan bahwa ujung produk adalah user merupakan skill yang sangat dibutuhkan pada aspek ini. Keywords: mobil UI, UX vs UI, material design, Angular 2, front end JavaScript, CC Bootstrap, basis colors. How to develop. Ikuti kursus terkait produk desain ataupun UI atau UX. Pahami dan pelajari perbedaan UI dan UX dan cobalah menjelaskan pada orang atau teman. Pelajari tool desain berbasis seperti Photoshop. Mobile development mengontrol 90% pasar Android dan Apple iOS membutuhkan pengembang utamanya terkait perangkat LUT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Keywords: Android, iOS, Cordova, Meteor, BLE, Java. How to develop. Ikuti kursus terkait Android app development. Pelajari kerangka kerja modern dari perangkat aplikasi. Hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi
Embedded Engineer mempelajari bagaimana interface pemrograman seperti GPIO, I2C, perjalanan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan satu sistem tahanan atau embedded system seperti Kontiki akan sangat menyenangkan jika memilikinya. Keywords: Raspberry Pi, Arduino, GPIO, USB, I2C, LEDs, FPGA, AISICS, LOC, Bluetooth, LoRaWAN, microcontrollers, ARM, Cortex. How to develop. Ikuti kursus dari spesialisasi ini, misalnya create your own Internet of the Things. Load device. Pelajari perintah basis Linux, Shell, dan bagaimana cara membaca GPIO via SCSVC. Coba explore Load TV Virtual Lab dan bangun aplikasi Load pertemananmu. IP networking. Dalam sensor-sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim untuk dianalisa jaringan, di mana informasi menganalis harus didesain agar lancar meski pada lalu lintas yang besar, harus aman, serta dapat diandalkan. Pengembangan harus mengetahui dasar-dasar OSI, bagaimana protokol konektivitas bekerja, dan apa standar terbaru dalam komunikasi. Load. Keywords: routing, switching, VPN, MQTT, QAP, AMQP, HTTP, SSL, DTLS, HTTPS, Linux most question, word pressing. How to deploy. Ikuti kursus terkait komputer networking yang online, misalnya dari Stanford University berjudul Introduction to Computer Networking. Cobalah tulis artikel terkait apa yang terjadi pada jaringan komunikasi saat kamu membuka HTTPS. Coba simulasikan perangkat pintar yang kamu miliki, misalnya kendaraan dengan panduan yang dapat kamu lakukan di Network Simulator. Automasi. Sebuah service di Mixes menemukan bahwa 40% dari nilai iot berada dalam kapasitasnya diberikan dengan sejumlah besar data antarmuka. Pengembangan yang tahu bagaimana menghubungkan pengujian API otomatis dengan pengujian manual akan menjadi orang-orang yang benar-benar membawa produk mereka ke pasar. Keywords: test automation, unit test, CPU unit, GPU unit, Shuffle, Mozza, Regression Geometer. How to develop. Ikuti kursus terkait Angle. Pelajari cara mengotomasikan web listing dengan Selenium. Design for data. Ini dapat kita jelaskan langsung ya. Ini dapat dibaca. Big data muncul dan pekerjaan dari software engineers, network engineers, dan UX engineers adalah memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna. Ini bisa dilanjutkan untuk membaca. Selanjutnya machine learning et al. Bisa kita baca ya di sini ya. Oke, terima kasih. Inilah yang bisa dapat kami jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.